Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Salahuddin dari angkatan 2018A. Di sini saya akan membahas sedikit terkait perilaku boros pekerja di masa pandemi dengan menggunakan teori perilaku konsumtif dari Baudrillard. Di mana perilaku boros pekerja di masa pandemi itu merupakan kasus yang saya angkat yang terjadi di lingkungan saya sendiri. Saat ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Di masa pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawannya karena sebagai efek dari pandemi tersebut. Kehidupan sosial masyarakat menjadi berubah dari yang biasanya dilakukan. Seseorang akan melakukan segala cara agar dapat bertahan di masa pandemi seperti berhemat, bekerja seadanya karena pekerja kehilangan pekerjaan awalnya. Jadi ketika ada pekerjaan setidaknya itu ada penghasilan untuk sehari-hari itu akan dilakukan, baik itu menjadi buruh atau apapun. Terus melakukan pengeluaran secukupnya, dan upaya-upaya lainnya. Namun, masih ada pekerja yang berperilaku boros di masa pandemi. Pekerja yang dimaksud adalah karyawan swasta di perusahaan terbuka atau disebut dengan PT. Dengan gaji upah minimum kota atau UMK, gaji tersebut masih tergolong rendah karena kebutuhan hidup di kota yang tinggi. Sehingga setiap orang harus memanage keuangannya sendiri. Keuangan yang seharusnya digunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan, namun justru digunakan untuk bersenang-senang dengan anggapan akan ada uang lagi di bulan depan. Perilaku boros yang dapat dilihat saat pekerja tersebut mendapatkan gaji di awal. Ia langsung pergi shopping dengan pasangan, membelikan hadiah mewah pada pasangan, nongkrong di tempat fancy, jalan-jalan, dan membeli barang yang bukan sebagai kebutuhannya. Dalam hal ini, ia melupakan kewajibannya untuk menabung atau menyisihkan sebagian penghasilannya. Di luar penggunaan untuk membiayai kedua orang tuanya atau membiayai sekolah adiknya, ia lebih banyak menghabiskan keuangannya untuk menyenangkan diri sendiri. Kemudian, pada saat akhir bulan, ia mengatakan bahwa keuangan miliknya telah habis dan harus menunggu sampai awal bulan kembali. Kasus tersebut selaras dengan teori yang dikatakan oleh Baudrillard terkait konsumerisme, bahwa seseorang akan terlena keinginan yang terbalut dalam budaya konsumeris. Seseorang akan melakukan kegiatan konsumsi bukan atas dasar kebutuhan, melainkan atas dasar keinginan diri. Baudrillard menyimpulkan bahwa konsumsilah yang menjadi inti dari ekonomi, bukan lagi produksi. Konsumsi menurut Baudrillard memegang peranan penting dalam hidup manusia. Konsumsi membuat manusia tidak mencari kebahagiaan, tidak berusaha mendapatkan persamaan, dan tidak adanya intensitas untuk melakukan homogenisasi manusia, justru melakukan diferensiasi atau sebuah perbedaan yang menjadi acuan dalam gaya hidup dan nilai, bukan kebutuhan ekonomi. Hal ini yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Masyarakat seperti ini Baudrillard menyebutnya sebagai masyarakat konsumeris. Menurutnya, dalam masyarakat konsumeris itu, tanda menjadi salah satu elemen penting dalam masyarakat. Konsumeris saat ini, itu Baudrillard menyatakan bahwa konsumsi yang terjadi itu menjadi konsumsi tanda. Tindakan konsumsi suatu barang dan jasa tidak lagi berdasarkan pada kegunaannya, melainkan mengutamakan pada tanda dan simbol yang melekat pada barang atau jasa itu sendiri. Masyarakat pun pada akhirnya hanya mengonsumsi citra yang melekat pada barang tersebut, bukan lagi pada kegunaannya. Sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak pernah merasa puas dan akan memicu
terjadinya konsumsi secara terus-menerus atau continue. Karena kehidupan sehari-hari setiap individu dapat terlihat dari kegiatan konsumsinya, barang atau jasa yang dibeli dan dipakai oleh seseorang yang juga didasarkan pada citra-citra yang diberikan dari produk tersebut. Hal ini pun dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup seseorang. Dalam hal ini, seseorang akan membeli barang-barang mewah seperti merek-merek ternama yang mana dengan menggunakan atau memakai barang tersebut, ia mendapatkan nilai sosial dalam masyarakat. Yang mana ia lakukan itu untuk memenuhi keinginannya, bukan atas dasar kebutuhannya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.